Dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak Dr. Sulaiman Samad, MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mitra Fahrudin MB, anggota DPR RI, fraksi Partai Amanat Nasional. Maaf Pak Bupati, saya mendahulukan menyapa Bapak Mitra Fahrudin, karena kalau Pak Bupati dan kita semua menyapa Presiden dengan mengatakan Bapak Presiden. Tapi kalau anggota DPR RI dan termasuk Bapak Mitra Fahrudin tentu menyapa Presiden dengan sebutan Saudara Presiden. Ya, itu alasan saya sehingga mendahulukan beliau untuk menyapa. Yang saya hormati, sama-sama kita banggakan, panutan kita adalah Bupati Nrekang, Bapak Dr. Andes Haji Muslimin Bando MPD, dan anggota Forkopimda yang hadir hari ini, serta juga OPD yang telah menyertai bersama kita pada hari ini. Rasa hormat saya aturkan pada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9, Sultan Batara, ya, Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, yang alhamdulillah hari ini diamanatkan kepada Bapak Dr. Ihsan Kasnul Farabi SC MC. Beliau ini adalah alumni Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Rasa hormat saya aturkan kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Irwan Akib MPD, yang diwakilkan dan menerima amanah itu. Beliau dalam posisi sebagai sekretaris wilayah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Muhammadiyah yang ada. Beliau ini juga sesungguhnya ya pernah menjabat sebagai Ketua Badan Lembaga Penjaminan Mutu Vokasi, kalau tidak salah ya, Prof. Dan berbagai bidang, bukan hanya satu bidang, berbagai bidang. Beliau tentu sangat banyak membantu dalam proses-proses kita. Yang saya hormati adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Nrekang, Unimen, adalah Bapak Dr. Yunur Busa, MC, serta Wakil Rektor dan termasuk Ketua dan anggota Senat Unimen. Beliau juga adalah alumni UNM. Rasa hormat saya aturkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang tentu tidak sempat saya sebut satu persatu namanya, tapi saya yakin kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara wisuda hari ini memberi makna yang sangat berarti dalam semua rangkaian acara hari ini. Yang berbahagia tentu wisudawan wisudawati bersama orang tua yang perkenannya untuk menyampaikan apresiasi yang tinggi dan rasa bangga yang mendalam atas kesuksesan yang telah dicapai pada hari ini. Dan kita dengar tadi disampaikan oleh calon atau yang mewakili wisudawan yang kebetulan adalah wisudawan terbaik. Alhamdulillah, segala puji dan puja tercurah kepadanya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat, berkah, hidayah dan telah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua sama-sama diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama kita dalam acara ini. Dan tentu salam dan selawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Bapak Bupati dan hadiri yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kehormatan yang besar. Diberi kesempatan yang luar biasa untuk bertatap muka, bersilaturahim, dan membawakan orasi. Saya tidak mau menyampaikan orasi ilmiah, karena saya mencoba mau menyampaikan dengan bahasa yang tidak terlalu ilmiah, supaya kita semua bisa
mencermatinya dan tentu kehadapan Bapak Ibu hadirin yang saya berbahagia. Kesempatan ini saya peroleh sungguh luar biasa Bapak Bupati yang menurut saya sangat luar biasa dan memperhatikan Unimen ini karena menghubungi saja orang yang mau membawakan orasi itu Pak Bupati turun tangan. Jadi menurut saya itu bukti komitmen besar dan partisipasi yang luar biasa dari pimpinan bupati kita yang ada di daerah ini untuk Unimen. Bapak Ibu yang saya hormati, singkatnya saya menyampaikan orasi ini dengan selamat proklamasi, semangat proklamasi. Saya harus menyampaikan berdasarkan kondisi yang ada, sudah jam 12, dan Bapak-Bapak pemateri tadi membawa sambutan telah menyampaikan banyak hal, dan saya akan menyampaikan dengan semangat proklamasi, dilaksanakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oleh karena itu mohon maaf, semangat proklamasi ini mohon bersabar sebentar karena saya akan membawakan sesuai dengan amanah yang diberikan kepada saya. Judul orasi saya adalah transformasi pendidikan untuk pengembangan jiwa kewirausahaan. Namanya bagaimana mengembang di perguruan tinggi. Ya, Bapak Bupati, dan tentu saya paham selain melaksanakan tugas-tugas birokrasi, beliau sebenarnya adalah contoh pelaku wirausaha yang baik. Nah, tema ini mengandung semangat yang sangat penting untuk dijadikan orientasi kerja, terutama saat bangsa Indonesia, lembaga pendidikan, dan kita semua menghadapi era baru. Era-era ini telah dijelaskan tadi pada pembicara terdahulu. Tentu saya tidak bisa lagi menyampaikan itu karena kita cermati pembicara dulu. Era di mana proses penyesuaian diri menjadi kunci utama, era yang menuntut kemampuan adaptasi tinggi, proses yang menuntut tatanan dan lembaga pendidikan dalam melakukan transformasi secara cepat, adaptif, dan efektif. Oleh karena itu, perguruan tinggi dituntut melakukan ketepatan respon, kesiapan antisipasi, dan kesediaan membuka peluang untuk mewujudkan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki daya saing dan keunggulan. Filosofi transformasi pendidikan adalah maju berkelanjutan, berubah atau punah. Saya ulangi, maju berkelanjutan, berubah atau punah. Pendidikan tinggi adalah mewujudkan alumni yang berkarakter inovasi dan berjiwa kewirausahaan. Dan itu sesuai dengan tema yang saya baca di spanduk sana, lulusan yang berjiwa kewirausahaan inovatif dan berkarakter Islami. Bapak Bupati dan hadirin yang saya hormati, Universitas Muhammadiyah NRK, Unimen, menurut hemat saya, itu telah melakukan transformasi diri secara sistemik. Reposisi struktur kelembagaan dan revitalisasi tata kelola telah dan sedang digulirkan. Semua dilakukan agar Unimen mampu bertahan, eksis, dan bahkan berkembang dalam menjawab tantangan era. Saya yakin ini akan mampu bertahan karena dia mampu melakukan adaptasi. Salah satu langkah besar adaptasi yaitu bagaimana merubah struktur kelembagaan dari STKIP yang berawal dengan satu jurusan, kemudian berubah menjadi universitas dengan 2 fakultas. Saya kira ini proses-proses merubah diri dan beradaptasi, dan saya yakin pula semua itu tidak mungkin bisa dilakukan internal Unimen saja, melainkan pasti ada tangan-tangan yang tidak tampak maupun tangan-tangan yang besar pengaruhnya yang tampak. Tentu saya percaya bahwa ini adalah pimpinan wilayah ada di situ bekerja, LP2 Dikti, L2 Dikti juga ada di situ, dan utamanya supporting dari Bapak Bupati, pasti untuk itu ada. Bapak Bupati dan hadirin yang saya hormati, saya mempersingkat, ada 2 fenomena yang teramati oleh kita semua, oleh saya. Fenomena pertama adalah manusia saat ini mengalami kehampaan eksistensial. Saya ulangi, manusia saat ini mengalami kehampaan eksistensi. Apakah mereka miskin? Tidak. Mereka kaya raya, tetapi
perasaannya selalu merasa kurang, dahaga dalam urusan finansial, itu tanda bahwa dia mengalami kehampaan eksistensi. Yang kedua, mereka adalah banyak teman. Apakah mereka terisolasi secara sosial? Tidak. Mereka banyak teman. Mereka adalah public figure, tetapi merasa sunyi di tengah keramaian, menyendiri dalam kebersamaan. Itu ciri bahwa dia mengalami kehampaan eksistensi. Apakah mereka tidak terpandang di masyarakat? Tidak. Mereka pimpinan di lembaganya, penggawa di komunitasnya, dan dihormati di masyarakat. Tetapi mereka merasa ketakutan dan selalu curiga kepada siapa saja orang yang dia temani berinteraksi. Itu ciri ketiga kehampaan eksistensi. Nah, oleh karena itu, mereka berpandangan bahwa meraih kesuksesan itu harus dengan kekuatan finansial, harus dengan modal uang. Itu pandangan mereka, sehingga mereka terus mengejar keuangan. Dia bisa menjadi kaya, dia memperkaya diri, dan kekayaan-kekayaan itu, tetapi segala sesuatunya dia merasa serba kekurangan. Uang memang segalanya, tapi banyak hal yang bisa kita raih tidak dengan uang. Dengan uang, kita bisa membeli tempat tidur, tapi kita tidak bisa membeli tidurnya. Ya. Ada puluhan juta tempat tidur kita bisa beli. Spring bed itu ada puluhan juta harganya. Tapi adakah jaminan ketika orang berbaring di atas tempat tidur yang puluhan juta itu juga sudah ada jaminan bahwa kita bisa tertidur di atasnya? Tidak ada, karena mereka mengalami kehampaan. Nah, oleh karena itu, yang bisa dibeli dengan uang hanya tempat tidur, tidak dengan tidur. Tidur itu adalah cerminan hati yang damai, bukan hati yang gersang. Oleh karena itu, saya melihat tadi ada alumni-alumni terlelap, ya biarkanlah dia menikmati berkat Tuhan, karena tidak semua orang bisa tertidur. Karena itu cerminan kedamaian hati dan kebahagiaan Anda hari ini. Ya. Dengan uang, Anda bisa membeli jam tangan. Jam tangan sekarang ada yang ratusan miliar. Miliar puluhan juta. Tapi tidak bisa membeli waktu. Seandainya orang-orang kaya dan orang berduit itu bisa membeli waktu, maka saya yakin dia akan menambah waktu yang dia miliki lebih dari 24 jam dalam satu hari. Tapi nggak bisa. Seorang yang bermakna sekalipun dan hampa sekalipun, maka dia tetap memperoleh waktu yang sama, 24 jam dalam sehari. Dan disitulah kebermaknaan bisa orang temukan ketika mampu memanfaatkan waktu. Hanya mampu membeli jam tangan uang, tapi tidak dengan waktu. Yang kita butuhkan bukan jam tangan, tapi yang kita butuhkan adalah kemampuan memanfaatkan waktu. Dengan uang mereka mampu membeli buku, tapi tidak dengan kearifannya. Pak Bupati tadi singgung pentingnya arif bijaksana. Ada banyak orang membaca buku bergili-gili satu hari. Banyak buku dia baca setiap hari, tapi dia tidak membuatnya arif dengan membaca buku itu. Bahkan dengan duit, anak-anakku sekalian mampu membeli cinta, tapi tidak dengan kebahagiaan. Yang Anda butuhkan, apa cinta atau bahagia? Silakan, kemanaan apa yang Anda cari? Kebahagiaan atau cinta? Kadang dengan duit, kita mencoba mencari tempat tidur, kita mencari buku, kita mencari jam tangan, kita mencari cinta. Kalau begitu, di mana arti kebermaknaan itu? Raihlah, perolehlah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan duit, tetapi kita bisa perjuangkan peroleh tanpa melalui duit. Tidur, arif, waktu, dan bahagia kita bisa peroleh tanpa melalui instrumen duit. Karena memang tidak ada toko menjual tidur maupun cinta. Fenomena kedua adalah lonceng kematian dan kepunahan guru dan dosen semakin berdetak kencang. Ya maaf, ini ancaman bagi dosen, bagi saya,
bagi kita semua dan bagi guru semua, bahwa detak kematian guru dan dosen semakin berdetak kencang. Bahkan kematian tenaga medis, dokter semakin berdetak kencang. Kenapa itu? Karena dalam kehidupan, teknologi telah mengakuisisi sebagian dari kemampuan manusia. Dalam kehidupan, banyak kemampuan-kemampuan yang mestinya kita lakukan telah diambil alih oleh teknologi. Kalau Anda ke Makassar, mahasiswa, nggak bisa lagi lewat tol kalau tidak menggunakan kartu tol. Petugas-petugas tol sudah tidak ada kita temui. Kan? Anekdot-anekdot yang mengatakan kalau malam itu petugas tol tidak memakai titik-titik, itu memang nyatanya sudah terwujud sekarang. Karena semua telah diambil alih teknologi. Itu lonceng kepunahan pertama. Yang kedua, mungkin suatu ketika penjual-penjual sayur yang ada datang ke sekeliling rumah kita sudah tidak mungkin diambil alih teknologi. Mungkin dia menyodorkan saja kartu gesek. Sekarang banyak mal-mal yang bangkrut akibat karena belanja-belanja online sudah diperoleh orang dengan mudah. Tidak perlu bercakap-cakap, bercantik-cantik, tetap di kamarnya, tetap online. Dan anehnya yang memperoleh keuntungan besar adalah orang yang memainkan aplikasi. Padahal sejatinya orang yang memiliki produk itu yang harus lebih kaya dari yang lain. Tapi karena hanya dia mempertautkan antara konsumen dengan restoran, dengan kendaraan, maka dia memperoleh keuntungan yang besar. Dan bahkan mungkin ke depan, pesta perkawinan juga mungkin sudah digesek. Tidak pakai lagi amplop. Dan lebih payah lagi kalau kartu itu, mesin kartu itu disetting minimal 2 juta misalnya. Gitu. Oh, gitu. Ya ini ancaman eksistensi kemanusiaan kita. Ya. Nah, oleh karena itu pembelajaran pun sekarang sudah diambil alih oleh teknologi. Kalau ada guru dan dosen hanya mengandalkan kemampuan mengajarnya, kemampuan pengetahuannya, kemampuan ingatannya, maka semua itu sudah diambil alih oleh Om Google. Semua itu sudah bisa diambil alih semuanya. Nah, sayangnya anak siswa, mahasiswa lebih senang berlama-lama di hadapan komputernya daripada di hadapan dosennya, dari hadapan gurunya. Semakin parah penderitaan ini. Ada satu hal yang tidak bisa diambil oleh teknologi. Dan ini yang harus dipertahankan oleh dosen, oleh guru, oleh siapa kita. Apa itu? Transfer of values. Ini yang tidak bisa. Penanaman karakter, penanaman nilai. Kalau dosen dalam mengajar hanya mengajarkan pengetahuan, transfer of knowledge, transfer of skill, maka dia akan tergusur, dia akan menjadi punah. Oleh karena itu, positioning kita sebagai guru, tenaga pendidik, atau dosen, jangan pernah ini kita tidak lakukan dalam proses pembelajaran. Karena hanya inilah sesuatunya yang tidak bisa diambil oleh teknologi. Teknologi tidak bisa mentransfer, membentuk karakter. Dan inilah yang penting kita miliki. Dan itulah nilai kebersamaan sesungguhnya yang ada di situ. Yang kedua, mengapa karakter itu penting? Sebuah riset yang pernah dilakukan di Harvard University, maaf ini agak sedikit ilmiah, jadi padahal saya sudah tadi tidak mau masuk di agak terlalu ilmiah, bahwa ada 2 kelompok orang ditanya terhadap kelompok orang sukses dan terhadap kelompok orang yang gagal. Kemudian ditanya, apa yang Anda membuat sukses dan apa yang Anda membuat gagal? Ditemukan hasil yang sama. Hanya 15% kesuksesan dan kegagalannya ditentukan oleh faktor hard skill, kognitif, dan 85% ditentukan oleh faktor-faktor soft skill atau karakter. Seirama tadi, bahwa jangan pernah melupakan pembentukan karakter karena itu yang membuat orang sukses. Dan riset ini juga sebenarnya diperkuat oleh riset yang pernah dilakukan oleh Thomas J. Stingley ketika dia bertanya kepada konglomerat
orang-orang kaya, miliarder, 733, dia tanya orang-orang sukses, dan dia menemukan hasil. Jadi, kalau kita percaya bahwa IQ itu membuat kita sukses, jangan terlalu bangga orang yang berkemampuan tinggi, ber-IQ tinggi. Karena IQ itu urutan ke-21. Kalau kita percaya tentang sekolah favorit, mengabaikan sekolah Muhammadiyah di NRK misalnya, atau sekolah-sekolah Unimen, kita tidak mau di situ, yang kita percaya bahwa yang membuat sukses adalah sekolah favorit, hasilnya sekolah favorit itu hanya urutan ke-23 yang membuat sukses. Kalau kita percaya IPK, hasil belajar, maka hasil belajar membuat sukses orang hanya 30, urutan ke-30. Apa yang membuat sukses? Ada 10 besar yang membuat sukses orang-orang yang disurvei tadi, orang-orang miliarder. 10 teratas, semuanya faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai kewirausahaan. Semua karakter, soft skill. Apa yang pertama? Pertama itu jujur. Urutan pertama yang membuat sukses adalah jujur. Saya percaya ini. Karena seorang pembohong sekalipun pasti tidak mau bekerja sama dengan orang yang pembohong. Ya. Orang jujur pertama, sudah survei. Yang kedua, disiplin. Saya juga percaya ini disiplin, karena bagaimana mungkin gerak tubuh kita bergerak disiplin, jantung berdenyut sekian per detik, kalau dia lebih lambat dan lebih kencang, itu artinya bisa menjadi bahaya bagi kita. Alam berputar sangat disiplin, semuanya berdisiplin. Dan yang ketiga adalah relasi interpersonal, hubungan baik dengan orang lain, hubungan insania, hubungan manusia dengan baik. Itu faktor ketiga. Dan faktor keempat adalah dukungan orang-orang dekat, dukungan istri atau suami. Saya tidak memperoleh keterangan dari Stimli, apakah dukungan istri ini yang disuplai hanya satu istri? Atau lebih dari satu istri? Ya, mungkin istri. Ya. Minan nisa'i masna wasulasa warubah. Saya hanya ingatkan itu, potong itu. Karena kalau sukses hanya satu, lebih banyak lagi mungkin barangkali. Mungkin ini ya, maaf. Ini hasil penelitian, maaf. Bukan saya yang mengatakan ini. Ya. Berikutnya, kerja keras, mencintai pekerjaan, kepemimpinan yang kuat, kepribadian, kompeten itu ada 10. Semuanya bukan faktor kepintaran. Adalah faktor-faktor kewirausahaan. Bapak Ibu yang saya hormati. Sedikit, terakhir. Yang pertama, David dan Mayer dalam bukunya Fushowell, itu dia menemukan bahwa modal masa depan, dengan tegas mengatakan modal finansial itu sudah usang. Ada 3 modal masa depan menurut David and Mayer. Yang pertama, modal personalitas, karakter. Yang kedua, modal intelektual. Dan yang keempat, modal sosial. Ada 3 modal yang menjadi kekayaan masa depan. Itu menurut David and Mayer. Saya mengomentari 1 modal intelektual. Terima kasih kepada orang tua semua. Terima kasih kepada anak-anakku wisudawan. Karena Anda telah mengubah modal finansial menjadi modal intelektual. Dan itu adalah modal masa depan. Bukan lagi masanya kita mewakafkan atau kita memberi, apa istilahnya, kepada anak-anak kita warisan yang berupa harta. Ubahlah harta itu dari modal material finansial menjadi modal intelektual. Karena pentingnya. Oleh karena itu saya dukung Pak Bupati bila mengatakan bisa segera lanjut ke S2 dimanapun. Syukur-syukur kalau masuk di UNM. Ya, maaf karena Pak Dua Dikti tidak boleh mengambil alih kewenangan juga Pak Dua Dikti. Ya, meskipun saya tahu beliau adalah alumni UNM. Iya. Oleh karena itu, seorang hendaknya lah mengubah itu. Mengubah modal finansial menjadi modal intelektual, menjadi modal personal, dan menjadi modal sosial. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Bupati dan hadirin yang saya hormati, tidak perlu terlalu banyak saya sampaikan. Saya mau memberi
inspirasi kepada alumni. Saya mau menutup orasi yang tidak ilmiah ini, ya, kepada mahasiswa, alumni, kepada orang tua, dengan sebuah kisah inspirasi. Suatu sore, seekor rusa pergi menepi di pinggir hutan, di mana pada pinggir hutan itu ada telaga yang airnya sangat jernih. Mungkin seharian dia bekerja keras dan sore itu dia mau minum di telaga itu. Airnya bening bersih. Maka rusa itu turun ke bawah dan kelihatannya dia di bayangan air yang jernih itu dia melihat tanduknya. Ketika dia melihat tanduknya, dia puja-puji tanduknya. Tidak ada binatang yang seindah tanduk saya. Itu kata rusa. Kambing punya tanduk, tapi mana sebindah dengan tanduk saya. Kerbau punya tanduk, sapi punya tanduk, dan binatang lain punya tanduk. Tapi hanya rusa yang punya tanduk ini. Sungguh luar biasa. Memang ini saya gagah dengan tanduk rusa. Kemudian dia pandang segala badannya, kemudian dia tatap kakinya yang kecil. Sungguh sangat tidak sempurna. Tanduk yang begini gagah perkasa dan kemudian diilhami atau diberikan kaki yang kecil. Sungguh penciptaan yang tidak sempurna. Dia memuja-muji tanduknya yang luar biasa dan menghina-hina dirinya yang punya kaki yang tidak bagus. Di tengah segala memuja dan memuji tanduknya dan kakinya, tiba-tiba datang seekor harimau. Pun juga mau minum di telaga itu. Dilihatnya rusa, niat harimau berubah. Mungkin lebih baik kalau memangsa rusa dulu, kemudian minum. Maka terjadilah kejar-kejaran di pinggiran hutan itu. Dengan kakinya yang kecil, yang dia hina-hina, rusa berlari kencang, menjauh dari sergapan harimau. Dia berlari kencang, sehingga hampir harimau putus asa. Tapi harimau tidak akan pernah putus asa, pusat semangat, guru. Rusa masuk hutan dengan tanduknya yang gagah perkasa yang dia puja-puji itu mulai terhalang langkahnya, larinya sudah mulai terhalang. Hingga akhir cerita, rusa pun mati dimangsa oleh harimau. Bukan dimangsa gara-gara kaki yang dia hina-hina, yang kekurangan menurut dia, melainkan dimangsa dengan kelebihan, dengan tanduk yang dia puja dan puji. Saudara alumni yang berbahagia, Unimen telah memelihara tanduk-tanduk Anda sekarang. Anda telah memiliki tanduk-tanduk yang bagus. Tapi jangan terlena dengan kemewahan tanduk itu. Harus Anda sadar bahwa ada kekurangan dan kekurangan yang Anda miliki. Ibaratnya kaki rusa. Ingat, rusa mati bukan karena kakinya yang dia hina-hina, melainkan karena tanduknya yang dia puja-puji. Sadarlah wahai alumni, di balik kelebihan kita masih ada kekurangan. Di balik tanduk ada kaki yang kecil dan boleh jadi kaki itu bisa menyelamatkan kita dari sebuah kepunahan yang ada. Mohon maaf atas segala hilap. Terima kasih atas segala atensi. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.